Di pagi hari yang cerah, diperlihatkan sebuah truk sampah yang sedang memasuki sebuah perumahan. Dan hal tersebut membangunkan sepasang suami istri, dan sang suami heran karena bukan jadwalnya truk sampah itu datang. Kemudian istrinya mengatakan mungkin mereka merubah jadwal harinya. Lalu pria itu buru-buru membereskan sampahnya, dan dengan tergesa-gesa membawanya keluar. Namun tiba-tiba dua orang petugas sampah mengeluarkan senjata apinya dan menembak pria itu hingga tewas. Lalu scene berpindah ke tempat lain, yang mana pria kulit hitam yang di truk sampah waktu itu sedang berada di sebuah showroom mobil. Rupanya ia hendak membeli sebuah mobil, dan di sana seorang sales sedang menerangkan tentang mobil tersebut. Namun pria kulit hitam itu tiba-tiba menyalakan mobil itu dan menabrak pria sales tersebut hingga tewas dan membawa kabur mobil tersebut. Dan di tempat yang berbeda pula, diperlihatkan seorang nelayan memasuki sebuah kapal ikan. Namun di situ pria kulit hitam tersebut juga berada di sana sambil memperhatikannya. Ketika pria nelayan itu pergi dan tidak berapa lama kemudian, pria kulit hitam itu langsung mengaktifkan tombol bom dan menghancurkan kapal nelayan tersebut. Sementara itu di tempat lain yang jauh dari perkotaan, diperlihatkan seseorang pria berbadan kekar dan berotot sedang membawa sebuah balok kayu besar. Dan ia adalah seorang kolonel bernama John Metrick. Ia merupakan mantan pasukan khusus Amerika Serikat. Dan ia tinggal bersama dengan anak perempuan satu-satunya bernama Jenny. Layaknya seorang ayah dan anak, mereka banyak meluangkan waktu bermain dan aktivitas lainnya dengan penuh kasih sayang. Namun di suatu pagi saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba sebuah helikopter angkatan darat terbang menuju kediaman John. Lalu turunlah seorang mayor jenderal bernama Franklin Kirby yang turun dari helikopter dan meminta kedua bawahannya untuk berjaga-jaga, dan Mayor Kirby itu memanggil John, dan tiba-tiba saja John sudah berada di belakang jenderal tersebut. Lalu jenderal itu memberitahukan kepada John bahwa pasukannya di kesatuan telah dibunuh. Ternyata di awal film tadi orang-orang yang dibunuh pria kulit hitam itu adalah pasukan dari kesatuan komando yang dipimpin oleh John, dan kemungkinan hal itu akan menargetkan John juga, dan jenderal tersebut menempatkan dua personilnya untuk menjaga rumah John. Dan tidak lama setelah Mayor Kirby itu pergi meninggalkan rumah John, tiba-tiba muncul seseorang di balik semak-semak dan menembaki mereka. Dengan cepat John menyelamatkan Jenny, lalu John meminta Jenny untuk bersembunyi di kamarnya. Dan sementara John pergi mengambil senjatanya yang ada di gudang belakang. Setelah John kembali lagi ke rumah untuk menemui Jenny, namun ia tak menemukan Jenny di kamarnya. Akan tetapi ada seorang pria sedang duduk untuk bernegosiasi dengan John. Namun John tidak mau mendengarkan perintah pria itu dan langsung menembaknya. Setelah itu segera berlari keluar untuk mengejar Jenny dengan mobilnya, namun mobilnya John sudah dirusak. Dan terpaksa ia mendorong mobilnya tersebut menuruni bukit untuk menghadang kendaraan yang menculik Jenny. Dan John pun berhasil menghentikan mereka walau ia harus terguling dengan mobilnya, dan John segera keluar sebelum mobil itu meledak. Namun ia juga harus berhadapan dengan para penculik anaknya. Dan di sana John tidak bisa berkutik melawan beberapa penculik itu. Dan John tidak menyangka salah seorang anak buahnya di kesatuan yang dikira sudah mati ternyata otak dari penculikan Jenny, dan ia bernama Bennett. Ia merasa sakit hati karena telah dipecat oleh John di unit kesatuan. Lalu John ditembak dengan obat bius. Ketika John terbangun, ia sudah berada di sebuah gudang, yang mana John sudah dikelilingi oleh beberapa orang dan salah satunya bernama Harris. Harris adalah mantan diktator Amerika yang telah banyak membunuh dan menyiksa banyak orang, dan ia ingin menjadi presiden di Valverde, dan untuk itu ia menugaskan John untuk membunuh Presiden Valverde, dikarenakan John dekat dengan presiden tersebut. Dan Harris ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Velasquez. Di sana John diancam jika ia tidak mematuhi perintah Harris, maka Jenny akan dibunuh. Sementara itu Mayor Jenderal Kirby tiba di kediaman John, dan membawa dua orang personilnya yang tewas tertembak tersebut dan berharap John masih selamat. Dan di tempat lainnya Bennett dan dua orang anak buahnya Sully dan Hendrik membawa John ke bandara. Dan Bennett memerintahkan Hendrik untuk mengawal John sampai turun dari pesawat, dan sebelum John pergi, John sempat memberi peringatan kepada Bennett. Ketika masuk ke dalam pesawat,
John meminta selimut dan bantal kepada salah seorang pramugari. Ketika pesawat akan lepas landas, John memanfaatkan hal tersebut dengan melumpuhkan Hendrik seketika. Lalu ia menutupinya dengan selimut. Seakan-akan Hendrik sedang tertidur pulas, dan di saat itu John berpura-pura ingin ke toilet, akan tetapi ia masuk ke ruang kargo dan bersiap untuk keluar dari celah ban pesawat itu. Sully yang memantau dari bandara memastikan John dan Hendrik sudah pergi karena pesawat telah lepas landas. Ketika itu juga John langsung melompat dari pesawat dan menjatuhkan dirinya ke rawa-rawa. Dan John mengaktifkan jamnya sesuai dengan jarak tempuh ke Valverde, yaitu penerbangan selama 11 jam. Dan selama 11 jam itu John harus menyelamatkan Jenny dari ancaman Haris dan komplotannya. Lalu John pun kembali ke bandara. Sully yang ketika itu sedang menelpon Haris mengabarkan bahwa John dan Hendrik sudah lepas landas. Ia tidak menyadari bahwa John sedang memantaunya. Setelah menelpon, Sully mencoba menggoda seorang pramugari lalu membuntuti pramugari tersebut, dan John juga ikut diam-diam mengikuti Sully. Setibanya di parkiran, John mencoba mengancam pramugari tersebut, dan ia tidak akan menyakitinya. Lalu John meminta pramugari itu untuk mengikuti mobilnya Sully. Dan setibanya Sully di pusat perbelanjaan, John menjelaskan kepada pramugari itu yang bernama Cindy, bahwa putrinya sedang diculik. Dan pria itu adalah jalan satu-satunya petunjuk untuk mengetahui di mana keberadaan anaknya. Dan John meminta Cindy untuk merayu Sully dan membawanya kepada John. Namun rupanya Cindy melaporkan hal tersebut kepada pihak keamanan. Lalu Sully yang sudah selesai dengan urusannya melihat Cindy lalu mendekatinya. Dan sementara itu John yang didatangi oleh dua orang petugas mencoba menjelaskan maksudnya. Namun petugas itu menahan John dan terjadilah keributan di tempat tersebut. Sully yang melihat hal itu langsung terkejut dan segera menelpon Haris. Namun sebelum Sully sempat berbicara, John sudah membanting tempat telepon tersebut. Dan Sully berusaha untuk kabur. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi di jalan raya setelah John menaikkan Cindy ke mobilnya. Akhirnya Sully pun bisa dilumpuhkan, dan John meminta agar Sully mau memberitahu di mana keberadaan Jenny. Akan tetapi Sully tetap bungkam, dan akhirnya John melempar Sully ke jurang, yang dipastikan Sully tidak akan selamat. Lalu John pergi ke tempat motelnya Sully, yang mana tadi sebelumnya John sempat mengambil kunci motel milik Sully. Sementara itu Jenny yang dikurung di sebuah rumah, hanya bisa menangis dan berharap ayahnya segera datang menjemputnya. Sesampainya John dan Cindy di motel milik Sully, mereka memeriksa setiap ruangan agar bisa mencari petunjuk. Dan tepat di saat itu pria berkulit hitam datang lalu mengetok pintu. Ketika itu John meminta Cindy untuk berpura-pura menjadi wanita penghibur bagi Sully. Lalu pria berkulit hitam itu bertanya, di mana keberadaan Sully? Cindy menjawab bahwa Sully sedang di kamar mandi. Lalu pria kulit hitam itu masuk ke dalam, dan terjadilah perkelahian dengan John. Setelah pria kulit hitam itu dikalahkan, lalu John dan Cindy pergi menggunakan mobil pria itu dan mencari petunjuk di mobil tersebut. Lalu Cindy menemukan sebuah kwitansi pembelian bahan bakar untuk pesawat pribadi. Lalu John dan Cindy bergegas pergi ke tempat di mana pesawat itu berada. Lalu John masuk dan mengendap-endap ke dalam gudang. Berharap ia bisa menemukan keberadaan Jenny. Setelah mengendap-endap, akhirnya John masuk ke ruangan monitor, lalu mencoba mencari dan mencocokkan petunjuk dengan peta map yang ada di meja. Dan akhirnya mereka menemukan di mana pesawat itu berada, dan Cindy mengatakan akan membutuhkan waktu 2 jam untuk pergi ke sana. Namun sebelum mereka pergi ke tempat yang mereka tuju, John mampir dulu untuk belanja sesuatu. Tepatnya bukan belanja, tapi menjarah toko orang. Dan John mengambil seluruh persediaan apa yang ia perlukan.
What's that? Rocket launcher. Akan tetapi ketika ia hendak pergi tiba-tiba polisi sudah menahannya, dan di situ John tertangkap oleh polisi, sedangkan waktu tersisa untuk menyelamatkan Jenny tinggal 5 jam lagi. Lalu Cindy mencoba untuk membebaskan John, yaitu dengan menembakkan peluncur roket tepat ke arah mobil polisi dan mobil itu terbalik. Setelah itu mereka pun melanjutkan rencana mereka. Where did you learn how to do that? Sementara itu Harris dan Bennett memperkirakan John sampai di Valverde sekitar 2 jam lagi, dan mereka yakin John akan melakukan apa yang mereka perintahkan. Sementara itu di pelabuhan John dan Cindy pergi menyelinap untuk menaiki pesawat amfibi. Akan tetapi aksi mereka diketahui oleh penjaga pelabuhan dan di sana terjadilah aksi tembak-menembak. Yang mana akhirnya pesawat pun bisa lepas landas. Di pesawat John mencoba untuk berkomunikasi melalui radio, di mana pesawatnya memasuki tempat terlarang dan harus mengubah rute penerbangannya. Dan John meminta untuk menghubungkannya dengan Jenderal Franklin Kirby, akan tetapi penjaga akan mengancam akan menembak pesawatnya. Lalu Cindy menyarankan agar mereka terbang rendah di atas air guna menghindari radar dari angkatan laut tersebut. Dan upaya itu berhasil sehingga pesawat mereka tidak terdeteksi oleh radar. Dan sementara itu Jenny mencoba untuk kabur dengan membobol jendela, dan di saat itu juga Bennett memberitahu kepada Harris bahwa John akan memburunya untuk mendapatkan putrinya kembali. Dan Harris menegaskan selagi putrinya ada di tangan kita, maka John tidak akan macam-macam. Pesawat yang dibawa Cindy dan John akhirnya mendarat, bersamaan dengan pesawat yang seharusnya membawa John juga sampai di Valverde. Sebelum meninggalkan pesawat John memberi pesan kepada Cindy untuk memberi kode komando ke Jenderal Kirby dan kode merah jika terjadi bahaya. Kemudian John meninggalkan pesawat dengan mendayung perahu karet sampai ke pulau dan sesampainya di pulau, John mempersiapkan seluruh perlengkapan senjatanya. Dan bersamaan dengan itu pula anak buah Harris di Valverde mengabarkan bahwa Hendrik sudah tewas, dan John juga tidak ada di pesawat. Kemudian Harris memerintahkan Bennett untuk membunuh Jenny. Dan sementara itu John melumpuhkan anak buah Harris satu persatu, bahkan meledakkan bangunan yang ada di sana. Sementara itu Bennett yang ingin membunuh Jenny, ternyata Jenny sudah kabur. Dan di saat yang sama juga Cindy menelpon melalui radio pesawat untuk berbicara dengan Jenderal Kirby, dan John yang waktu itu sudah mulai terpojok berusaha bersembunyi di sebuah gudang tua. Dan anak buahnya Harris menghujani John dengan timah panas. Menganggap John sudah tewas, mereka mencoba untuk memastikannya, akan tetapi John menyerang mereka dengan alat seadanya. John yang sudah berhasil masuk ke rumah Harris berusaha memanggil Jenny, akan tetapi Harris menembaki John. Dan akhirnya John membalas tembakan tersebut sehingga membuat Harris harus tewas. Di dalam rumah Jenny berlari ke ruang bawah tanah dan Bennett terus mengejarnya. Sesampai John di ruang bawah tanah ternyata Jenny sudah tertangkap oleh Bennett. Lalu Bennett mengarahkan senjatanya kepada John dan mengenai lengan John. Lalu John menantang Bennett untuk berduel ala komando dengannya. Dan Bennett pun menyetujui hal tersebut. Dan terjadilah perkelahian antara dua prajurit komando itu. Dan terjadilah di antara mereka jual beli pukulan. Yang mana hal itu dimenangkan oleh John dengan melemparkan pipa besi sehingga menembus dada Bennett. John pun berhasil menyelamatkan putrinya Jenny. Dan berkat pesan dari Cindy, Jenderal Kirby berhasil sampai ke pulau bersama dengan pasukannya. Setelah bertemu dengan atasannya, John melaporkan tidak ada yang tersisa, semuanya sudah dilumpuhkan. Dan tidak hanya itu saja, John juga menolak tawaran Jenderal Kirby untuk memulai kembali memimpin unit barunya. Dan memastikan bahwa misi ini adalah yang terakhir. Dan John pun pergi meninggalkan pulau itu bersama Jenny dan Cindy. Dan cerita pun selesai.